dinding inilah tempatnya. Kita masuk. Ah? Yang di peranginan itu permaisuri musuh kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku akan menyambar dia. Kalian jaga-jaga kalau sampai dayang-dayang itu mengganggu. Ada apa? Kamu Dayang Gusti Putri, bukan? Benar, Gusti Prabu. Ampun, Gusti. Ketiwasan. Gusti Putri diculik orang. Diculik? Kalau bicara yang jelas, jangan gerusa-gerusu. Ada 3 orang perempuan yang bisa terbang. Tiba-tiba melayang dan menyambar Gusti Putri. Maaf, Gusti Prabu. Hamba mohon diizinkan untuk bertindak. Mereka pasti orang-orang yang menaruh dendam kepadaku, Kakang Madrim. Aku curiga ini perbuatan siluman serigala. Gusti Prabu masih ingat di mana sarang mereka? Kalau tidak keliru, di Bukit Gua Siluman, dekat perbatasan dengan Linggapura. Kalau begitu, hamba pamit, Gusti Prabu. Aku segera menyusul, Kakang. Katiwana dan Mayuda ikut aku. Yang lain berpamitan. Hari ini kalian berhasil mengobrak-abrik komplotan Guragada. Saudagar gadungan itu nampaknya marah sekali. Dan dia minta bantuan Bayangkara Raja untuk menangkap kalian. Silakan. Aneh sekali negeri ini. Prajurit negara malah membantu bermocorah untuk menangkap orang yang berhasil mengobrak-abrik bajingan-bajingan itu. Ini kembang jenar, Ditya. Negeri di mana prajurit dan bajingan sulit sekali dibedakan. Dua-duanya sama-sama menindas rakyat kecil. Apakah semuanya begitu, Ki? Saya yakin tidak. Tentu masih ada senopati maupun prajurit yang memiliki hati nurani. Seharusnya memang selalu ada tentara yang membela rakyat kecil. Karena itulah tugas mereka, selain membela negara. Ya, begitulah. Sayangnya, mereka yang budi pekertinya baik hanya sedikit sekali dibanding dengan yang rela menggadaikan harga diri mereka dengan bekerja sama untuk memeras para pedagang dan rakyat kecil. Benar-benar negeri bobrok. Dan negeri bobrok pasti dipimpin juga oleh seorang raja yang juga jiwanya bobrok.
bagi dengan teman-temanmu ya. Ayo. Saya akan menghadap Gusti Betara. Beliau ada di dalam? Dia mau enaknya saja. Dia malah menuding kita bahwa tidak mampu menjaga keamanan. Padahal selama ini mereka yang menguruk kekayaan dengan cara memeras pedagang, bahkan rakyat kecil. Maaf Kakang Senopati, sebenarnya saya sudah sangat kesal dengan perilaku anak buah Goragada. Dari dulu mereka yang membuat onar. Mereka dengan licik membuat kerusuhan di tempat yang terpisah-pisah, sehingga kita mendapat kesulitan untuk memadamkannya. Korban fitnah pertama dari Goragada adalah Patih Suradira. Dia disudutkan sebagai patih yang tidak mampu menjaga keamanan negara. Dan seluruh senopati dan narpati yang sudah disuap Goragada memusuhinya. Itu yang membuat sampai Gusti Betara mengusir Kakang Patih. Iya. Dan Goragada diam-diam menemui Gusti Betara, menawarkan jasa untuk bisa mengamankan Kembang Jenar dari kerusuhan dan keonaran yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Kalau kedua perusuh itu tidak segera diselesaikan, pasti tidak akan ada lagi pedagang mancanagari yang mau berniaga di sini, Gusti Betara. Bukankah itu sudah menjadi tanggung jawabmu, Goragada? Betul, Gusti Betara. Tapi bagaimana mungkin hamba bisa bertindak? Senopati Bungalan banyak membantu perusuh itu. Apa maksudmu? Senopati Bungalan telah membantu mereka. Karena itulah kenapa banyak anak buah hamba yang tewas. Bagaimana kalau kita habisi saja mereka, Kakang? Dua pendekar yang menurut Goragada membuat keonaran itu ternyata hanya menghancurkan anak buahnya. Sekalian saja kita hancurkan bromocora-bromocora itu. Itu yang sedang saya pikirkan. Jadi bagaimana? Saya tidak mengerti kenapa Senopati Bungalan bersikap memusuhi saya. Selama ini kita bisa bekerja sama dengan baik. Yang saya dengar, Senopati Bungalan tersinggung karena Tuan melaporkan seolah-olah beliau tidak bertanggung jawab dengan kejadian yang menimpa anak buah Tuan. Itu salah faham. Salah faham. Saya hanya mengatakan bahwa mestinya Senopati Bungalan segera bertindak. Itu saja. Mari, kita bicara di dalam. Iya. Silakan. Silakan dulu. Lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan, Goragada? Kita sudah sepakat bahwa Kembang Jenar harus selalu aman. Artinya, kita tidak bisa membiarkan ada perusuh yang membuat negeri kita kacau. Lalu bagaimana dengan anak buah Tuan? Saya ingin mengajak kerjasama dengan Senopati. Sebab kelihatannya kedua perusuh itu seperti telik sandi yang sengaja dikirim oleh negeri lain untuk menjajaki kekuatan kita. Kita? Atau mungkin hanya kalian? Hmm. 200 kepeng perak. Kerahkan seluruh kekuatan prajurit Kembang Jenar untuk menangkap sepasang pengacau itu. Akan saya tambah 200 kepeng lagi untuk mengamankan rumah saya. Ya, saya akan kirim satu pasukan ke rumah Tuan.